Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi matematika kelas 9 SMP, yaitu bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Video ini akan terbahas subbab yang keempat atau subbab yang terakhir dari bab ini, yaitu grafik fungsi kuadrat. Sehingga untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas 3 subbab sebelumnya di bab ini. Oke, kalian bisa berdoa dulu sebelum kalian belajar di video ini, dan kalian siapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di video ini. Oke, siap teman-teman? Oke, sekarang kita bahas materinya, yaitu grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat itu ciri khasnya grafiknya selalu berbentuk melengkung. Kalian perhatikan ini gambar. Ini macam-macam grafiknya, bentuknya itu ada yang terbuka ke bawah. Nanti ada juga yang terbuka ke atas. Jadi letaknya macam-macam teman-teman. Pokoknya terletak pada bidang kartesius. Oke. Untuk yang pertama, kita akan mencoba melukiskan grafik, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Kita tentukan saja daerah asalnya, yaitu antara min 3 sampai 3. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mensubstitusi semua daerah asal yang sudah kita tentukan ke dalam rumus fungsi itu, yaitu fx sama dengan x kuadrat dari min 3 sampai 3. Kemudian tentukan letak titiknya yang bersesuaian pada bidang kartesius. Oke. Kalian perhatikan di situ, misalkan kita ganti min 3, berarti min 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita lukis titiknya di sini ya teman-teman, min 3,9. Kemudian min 2 kuadrat sama dengan 4 di sini. Oke. Kemudian min 1 kuadrat sama dengan 1 berarti di sini. Oke, berarti terus 0 kuadrat sama dengan 0 berarti di sini. Oke. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 berarti di sini. Oke. Lanjut, 2 kuadrat sama dengan 4 berarti di sini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah 3 kuadrat sama dengan 9 berarti di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian hubungkan titik-titik yang sudah kalian peroleh tadi. Sudah diperoleh kan? Kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis yang melengkung ke atas. Oke. Nah, ini garisnya. Oke, kita hubungkan. Ini garis putih ini menunjukkan grafik fx sama dengan x kuadrat. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, jadi dari puncak x itu bergeser 1, kemudian y bertambah 1. Oke, y-nya bertambah 1. X bergeser 2, berarti y-nya bertambah 4. Karena 2 kuadrat kan 4, 1 kuadrat kan 1. Gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian bagaimana persamaan grafik ini terbentuk? Langkah-langkahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tentukan daerah asal, kemudian kita lukiskan ke dalam koordinat kartesius. Lah, bagaimana kalau kita mau menggambar y sama dengan x dikurangi p kuadrat? Berarti agak berbeda dari yang tadi. Coba kita bandingkan teman-teman. Jadi yang pertama yang kita gambar tadi kan y sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang y sama dengan x min 1 kuadrat. Otomatis dengan daerah asal yang sama ya. Kemudian ini min 3,9 ya. Min 3 kuadrat kan 9. Tetapi ini diganti min 2. Mengapa? Mengapa? Karena min 2, min 1 itu min 3. Berarti x-nya kita masukkan min 2. Oke. Begitu juga min 2 berarti yang x min 1 kuadrat kita masukkan min 1, kita lukiskan. Ini juga kita lukiskan. Oke. Nah, ada min 1,1, ada 0,1. Kita lukiskan semua yuk. 0 berarti 0,0 kita lukiskan lagi. Oke. Kemudian di sini 1,0. Oke. Nah, ini sudah ketahuan ya, dia bergeser ke mana teman-teman? Bergeser ke kanan. Oke, jadi 2,1, 1,1. Yuk. Nah, ini oke. Kemudian 2,4 berarti ini berapa? 3,4.
Nah, ini sudah. Terakhir adalah 3, berarti di sini harus masuk berapa? 4 ya teman-teman. Oke, siap. Setelah terbentuk titiknya semua, kalian tinggal menghubungkan saja. Oke, grafiknya kita hubungkan. Ya, ini yang merah itu adalah grafiknya miliknya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang hijau itu adalah miliknya Y sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan. Kalian perhatikan. Coba kalian analisis bahwa itu sudah jelas bahwa dia bergeser ke kanan sejauh 1 satuan ya teman-teman. Awalnya puncaknya 0,0 sehingga dia bergeser ke kanan, puncaknya jadi 1,0. Ini bagaimana cara memperoleh grafik Y sama dengan X min 1 kuadrat dari grafik Y sama dengan X kuadrat? Kalian coba perhatikan. Berarti kita tinggal menggeser saja. Menggeser Y sama dengan X kuadrat ini kita geser ke kanan sejauh 1 satuan. Gitu teman-teman. Oke. Sangat simpel bukan? Oke. Oke, selanjutnya bahwa kita analisis ini. Oke, nah sekarang berbeda ya teman-teman. Bagaimana kalau grafiknya Y sama dengan X min P kuadrat? Nah, kita mau menemukan apa polanya teman-teman. Jadi kalau X min P kuadrat itu seperti apa grafiknya? Sama, kita berangkat dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita lukiskan kembali grafiknya. Y sama dengan X kuadrat. Oke. Kemudian tadi kan kita sudah memperoleh grafik apa Y sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan. Oke, diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat digeser 1 satuan ke kanan. Oke, kita geser dan kita lukiskan gambarnya seperti ini teman-teman. Oke, ini adalah grafik Y sama dengan X min 1 kuadrat. Oke. Kemudian bagaimana apa caranya memperoleh ini ya, kita geser saja ya. Nah, kemudian kita mau nyari grafiknya Y sama dengan X min 2 kuadrat ya, sama. Kita geser 2 satuan berarti ya. X min 2 kuadrat berarti kita geser 2 satuan. Sehingga ini diperoleh grafik Y sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan. Oke. Kemudian grafik persamaan Y sama dengan X min 3 kuadrat juga sama. Kita geser saja ke kanan sejauh 3 satuan. Oke. Gampang ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita sudah peroleh yang berwarna hijau itu Y sama dengan X min 3 kuadrat. Lah, bagaimana kalau grafik Y sama dengan X ditambah 3 kuadrat? Berarti ya sama aja, cuma digeser ke kiri. Geser min 3 ya kan, geser ke kiri. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan X ditambah 3 kuadrat. Kalian perhatikan ini. Oke, paham teman-teman? Oke. Kemudian ini sebenarnya sudah apa kita dapatkan polanya ya. Berarti secara umum grafik Y sama dengan X min P kuadrat diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar P satuan ke kanan. Oke. Nah, kalau P-nya negatif Kak, ya berarti ke kiri. Oke, seperti itu teman-teman. Gampang sekali. Kita lanjut bagaimana kalau kita melukiskan grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah Q. Nah, kalau tadi geser kanan kiri, berarti ini kita bahas yang gesernya itu ke atas dan ke bawah. Sama. Kalian perhatikan grafik Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kita lukiskan dulu titiknya. Tetap sama. Domainnya atau daerah asalnya adalah min 3 sampai 3. Min 3,11 ada min 3,9 ya yang X kuadrat. Kemudian min 2,4 dan min 2,6. Oke. Kemudian ada apa lagi? Yuk, ada apa lagi? Ya, min 1,1 dan berapa itu? Min 1,3. Oke, kita lukiskan semua teman-teman. Satu-satu ya teman-teman. Kita lukiskan setiap daerah asalnya atau domainnya kita lukiskan ke dalam koordinat kartesius. Baru nanti setelah itu kita lukiskan gambarnya dengan cara menghubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman. Oke, paham ya? Oke.
Seperti ini teman-teman. Oke, ini juga kita lukiskan, pokoknya sampai 3 lah. Intinya kita cari sampai titik 3 koma berapa gitu. Oke, seperti itu 3,9, di situ ada 3,11. Nah, ini sudah terakhir ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan, ya kan? Kita hubungkan saja titik-titik ini, kita hubungkan yuk. Jadi garis yang berwarna hijau itu adalah miliknya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garis yang berwarna atau kurva yang berwarna biru itu adalah gambar kurva dari Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Yuk, gampang ya. Kemudian sekarang kita ini sudah jelas ya. Bagaimana caranya memperoleh grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2? Ya sudah jelas, kita tinggal menggeser ke atas grafik Y sama dengan X kuadrat. Sejauh berapa Kak? Sejauh 2 satuan. Lanjut sekarang. Ini analisisnya teman-teman. Jadi grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah Q. Bagaimana cara memperolehnya? Tetap kita coba perhatikan kembali grafik Y sama dengan X kuadrat seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinggal menggesernya saja ya teman-teman. Dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat dengan menggeser 2 satuan ke atas. Seperti itu teman-teman. Gampang sekali. Ini kita peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2. Sangat mudah. Yuk. Nah, bagaimana kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 1? Sama aja. Kita geser ke atas sejauh 1 satuan. Yuk, kita geser. Ya, ini yang hijau ini merupakan grafik miliknya Y sama dengan X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 3 gimana Kak? Ya, kita geser sejauh 3 satuan ke atas. Yuk, kita geser. Ya. Gampang sekali. Ini kita sudah peroleh grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Bagaimana kalau Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2? Ya sama aja, kita geser ke bawah karena min ya teman-teman. Ini kita geser 2 satuan ke bawah. Yang biru ini miliknya grafik X kuadrat dikurangi 2. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Yuk, gampang ya. Lanjut sekarang, dari langkah di atas, grafik Y sama dengan X kuadrat tambah Q dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat dengan menggeser Q satuan ke atas. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Yuk, gampang sekali. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau kita mau gambar grafik Y sama dengan A dikali X min P kuadrat ditambah dengan Q. Ini gabungan ya teman-teman. Jadi kita geser kanan dulu, kemudian kita geser ke atas. Karena plus Q, kalau min Q kita geser ke bawah. Jadi gesernya 2 kali. Geser ke kanan dan geser ke atas. Kita perhatikan grafik Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita coba geser ke kanan dulu ya teman-teman. Berdasarkan langkah sebelumnya, maka untuk memperoleh grafiknya dari grafik Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan sejauh 3 satuan. P sama dengan 3 satuan ya. Kemudian setelah digeser ke kanan, berarti karena itu plus ya kan, plus sesuatu, sehingga nanti kita geser ke atas. Ke atas sejauh berapa Kak? Sejauh 2 satuan karena plus 2 di situ. Gampang sekali bukan? Yuk, gampang. Ini sudah digeser ke kanan, kemudian kita geser ke atas. Ini yang merah ini. Ya, ini yang merah ini kita sudah memperoleh nih grafik Y sama dengan X min 3 kuadrat ditambah dengan 2. Jadi intinya kita tinggal geser-geser saja teman-teman. Setelah kita tahu grafik dasar dari Y sama dengan X pangkat 2.
Selanjutnya, bagaimana kalau ini negatif? Kalau negatif ada agak segi berbeda. Kalau posisi tadi kan menghadap ke atas, kalau negatif nanti menghadap ke bawah karena Y-nya nanti min, teman-teman. Oke. Kita coba bandingkan antara grafik Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan min X kuadrat. Nah, ini, teman-teman. Oke, jadi kita lukiskan ya, teman-teman. Oke, jadi yang membedakan adalah yang satu hasilnya positif, yang satu hasilnya negatif, sehingga terbentuk seperti ini grafiknya, teman-teman. Dengan cara bagaimana Y sama dengan min X kuadrat diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat? Nah, ya kita cerminkan saja ya, teman-teman. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Yuk. Oke. Nah, bagaimana kalau persamaan grafik Y sama dengan min X dikurangi P dikuadratkan? Nah, bagaimana? Coba kita bandingkan ya, teman-teman. Sama, ini min X kuadrat, yang satunya min X min 1 kuadrat. Jadi sama-sama membuka ke bawah, teman-teman. Oke. Setelah diperoleh titiknya dengan cara yang sama, kita coba menghubungkan. Menghubungkan. Sama-sama membuka ke bawah, cuma dia bergeser kemana, teman-teman? Ke kanan ya, yang X dikurangi 1 kuadrat, min X min 1 kuadrat. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, gampang sekali bukan? Oke, ya ini sudah kita peroleh grafiknya, teman-teman. Kalian perhatikan di situ ada kemiripan, yaitu dia sama-sama membuka ke bawah, hanya saja dia bergeser ya, teman-teman. Sehingga bagaimana cara memperolehnya? Berarti kan kita tinggal menggeser ke kanan sejauh berapa? Sejauh 1 satuan. Kalian perhatikan. Nah, ini kita geser. Yang merah ini kita geser ke kanan. Sehingga menghasilkan grafik yang hijau. Yang hijau ya, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Gampang bukan? Oke, gampang? Siap. Lanjut sekarang, bagaimana kalau ini grafiknya Y sama dengan min A dikali X min P kuadrat ditambah Q? Sama aja, teman-teman ya. Jadi ini kan cuma gesernya 2 kali dia ya. Habis ke kanan, kita geser kemana? Ke atas. Tetapi grafiknya tetap dia menghadap ke bawah. Karena di situ min X min 3 kuadrat. Oke, jadi kita gambar dulu Y sama dengan X kuadrat. Oke. Gampang. Kita gambar Y sama dengan X kuadrat, kemudian ini. Berarti kita geser 3 satuan ke kanan, kemudian kita geser 2 satuan ke atas, sehingga grafik akhirnya adalah yang atas ini. Nah, yang merah atas Y sama dengan min X min 3 kuadrat ditambah dengan 2. Yuk. Gampang ya? Oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini ada beberapa latihan soal. Coba kalian kerjakan di buku tulis kalian ya, teman-teman. Siap, teman-teman? Nomor 1 ini bisa kalian analisis dulu. Nah, berarti itu kan geser ke kanan, kemudian geser kemana? Ke atas ya, teman-teman. Jadi dikurangi, kemudian ditambah. Gampang sekali. Berarti jawabannya kalau enggak D ya E ya, teman-teman. Oke, dikurangi, kemudian ditambah. Kalian kerjakan dulu di buku tulis kalian. Yo, oke. Gampang sekali. Siap? Oke. Kalian kerjakan dulu. Nanti kalian lihat pembahasannya. Oke, ini pembahasannya, teman-teman. Kalian perhatikan. Seperti ini. Nah, kita geser ke kanan, kemudian kita geser ke atas. Seperti itu. Oke. Siap, teman-teman? Oke, ini soal nomor 2. Bisa kalian coba dulu di buku tulis kalian. Oke, kalian coba dulu, boleh. Tuh gesernya ke bawah ya, teman-teman. Itu sudah keluar dari area kartesiusnya, teman-teman. Jadi kita geser ke bawah. Oke, siap. Kemudian kalian bisa melihat pembahasannya. Ini pembahasannya. Oke, siap. Oke. Kita geser ke bawah, kemudian kita geser ke kiri ya, karena berarti plus P, plus sesuatu, berarti gesernya ke kiri. Ini nomor 3, teman-teman. Kalian coba. Oke.
Seperti itu teman-teman, kalian bisa coba dulu di buku tulis kalian. Oke, ini pembahasan. Saya kira cukup untuk video pembahasan materi grafik fungsi kuadrat di kesempatan kali ini ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan sangat mudah. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian tidak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.